Bukan motor aja yang dipesen tolong juga divariasi. Londe bagi kan. Yeah. Come on. Oke, bertemu lagi di Piantoro Motovlog. Ojo kendor tetep gasdor yuk lu. Hari ini saya mau review MX Mas Ronald, namanya MX apa Mas? Corbusier. Itu yang sering tampil di TikTok, di Instagram, di YouTube. Seringnya itu di TikTok. Yang kemarin tuh yang itu loh, yang nyetit orang mana tuh? Kulo nih bahasa Indonesia nih apa? Bolak sonde. Bolak sonde. Ya, kita langsung undang Mas Ronald saja. Ayo Mas. Oke. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Baik-baik saja. Udan terus. Gimana presentasi kok piye iki? Udan terus. Iya, hawane ra enak ya. Oke, wong masuk angin ya. Ini kok sehat-sehat wae to. Sehat-sehat wae, lembur terus iki. Terus ya, orderannya banyak. Orderan stripping dari Mas Ronald, dari kemasukan saya barang ketambahan ya Mas kemarin ya. Ini udah jadi atau masih di project? Yang satu baru project. Baru project ya. Sekarang kita langsung ke review MX saja. Pasti udah kenal MX ini toh. Sebelumnya saya tuh review apa aeroknya, tapi sekarang ganti style lagi. Apa meneh? Ubah ganti ya yo. Bau tedol kabeh. Ganti terus pokoknya. Ganti apa kayak? Thailand ya. Thailand NGO Party. Terus saiki review MX Mas. Iki MX-mu Juga baru ganti style juga. Ya ganti style nggak banyak. Maksudnya penampilan masih sama, cuman dirubah dimaniske lagi gitu toh. Yang punya motor saja ya, yang tahu dari luarnya dulu Mas. Dari atas sih. Oke. Untuk bagian atas Mas Rem pakai Brembo Corsa Corta. Terus yang kiri koplingnya menggunakan Aku 1 warna silver. Terus untuk kokpit lampunya itu pakai Zipat dari Malaysia. Terus yang untuk speedonya kita custom punya V2 merek Lativo. Jadi untuk Lativo itu bisa buat nonton film, bisa buat nonton TikTok, WA pun bisa. Tapi harus menggunakan bantuan alat. Dan contoh kalau mau setel musik kita harus pakai audio tambahan. Itu yang paling mencolok ya Mas. Karena Mas Ronald ini Mas Ronald ini sering upload video di TikTok tentang apa? Speedo itu bisa gue nonton TikTok, bisa gue nonton apa lah. Nonton kuwi bisa Mas? Bisa. Ya kebetulan kan rencana kan waktu itu modif kok cuman style luar terus ya maksudnya sing menarik ngono to. Maksudnya kan kalau kayak saingan kaliper, saingan udah banyak dis, pelek itu udah banyak, udah sering terjadi gitu loh. Nah, coba dengan hal yang berbeda, makanya kita buat yang sesuatu yang berbeda lah. Kebetulan ada produk Lativo itu dia bisa untuk nyetel film. Sebenarnya sih untuk pemakaian Lativo itu udah banyak yang pakai sebelum dari aku. Tapi untuk di V2. Nah, untuk di V1 kebetulan di luar negeri pun kayak Thailand, Malaysia itu belum ada yang pakai kayak gitu. Akhirnya aku ya bukan gimana ya, maksudnya dengan ide yang ya nek diomongi rada gabut, rada kurang gawean gitu pas ngalaman gini ya. Itu dapat inspirasi. Akhirnya tak PNP kan di V1. Berarti itu nyowa Nyowa terus ya pokoknya aneh-aneh lah. Berarti untuk listrik ini rada abot apa dua ya? Ya lebih berat pasti nih kan dia pakai daya tambahan kayak maksudnya harus pakai stabilizer aki atau gimana gitu. Nah, aki standar kuat kan Mas? Enggak kuat menurut. Aki standar enggak kuat. Ini pakai apa aki ini? Ini udah digedein pakai R25. Oh, R25 ini. Berarti nek aki biasa itu paling sok oblangan. Ini 8 ampere kebetulan. 8 ampere? Iya. Terus makanya itu peluang dari aku di situ
bisa disebut kalau aku bilang aku pelopornya yang V1 ke Speedo V2 gitu. Jadi untuk yang mau order biasanya orang-orang ordernya ke aku, soalnya yang bisa cuma aku gitu loh. Berarti langsung dipasang nih so. Contoh kemarin Fikri mau ngakalin, jadi dia mau pesen sepedonya, nanti PNP-nya dia yang garap. Tapi akhirnya kayaknya nggak bisa, akhirnya suruh masrahin aku gitu loh. Contohnya gitu. Tabung rem pakai apa ya? Nyenal banget ya. Tabung remnya pakai Lightech. Ini kebetulan beli second atau harga murah tak sekut. Tapi nanti next ganti pakai merek AEM. Itu merek jarang orang punya tapi belum dipasang ya. Itu murah banget. Cuma dapat 200.000. Ya. Tapi harga pasarannya 1,2 sampai 1,6 baru nih. Dan itu merek langka. Bisa ya? Yes. Hanya YTTA gitu. Terus lanjut ini body kasar ya Ki? Itu di karbon Kevlar? Ya tak kombi pakai Forjet sama karbon twill. Laminasi Mas? Apa nih Mas? Apa sini? Laminasi apa sini? Itu Forjet namanya. Forjet? Dilapis gitu loh gitu. Itu sih pakai apa? Pakai raffia ya? Bukan, kalau yang warna-warna dulu pakai raffia terus nanti bukan raffia, pita permen itu loh. Nah sekarang udah enggak musim yang gitu, sekarang lebih yang kecil-kecil loh, jadi makanya sekarang permainannya udah beda lagi dan bahkan lebih nek saingan Kevlar berat. Terus ini contohnya udah kepras, Bentuknya custom. custom. Jadi bikinan sendiri, requestan sendiri. Aku enggak suka apa ya, jok tuh kakean merek gitu loh, maksudnya lasing ya bukan nyebut apa ya, bukan jelek-jelek merek, tapi aku lebih suka polos. Dan juga untuk sarungnya itu kan ini modelnya kayak ori gitu loh, jadi dinaikin juga enak, nyaman. Oh kayak gue air umum itu ya? Dan sininya juga di aksen pakai kayak tingkrak itu ada benang-benangnya gitu. Kabar sih. Untuk spakbor juga karbon ya. Squabe ini kok Ini karbon. spakbornya nggak ada menurutku ya. Di Indo nggak ada. Oh ini beda ya, spakbor udah bukan Exeter. Bukan. Kenapa? Ini punya GTR Malaysia. Supra GTR? Jadi yang emangnya PNP? enggak. Nah, dari yang Exeter. Kalau M-Making kan Exeter, Malaysianya. Banyak PS Exeter. Nah, cara-caranya GTR-nya itu Exeter-nya sana buat GTR gitu loh. Nah, langsung tak odel-odel, tak custom, terus finishingnya Kevlar biar rapi. Untuk apa ratingnya juga beda lur. Ratingnya bisa diganti gitu. Oh ya aneh-aneh barang yo. Nah, itu kebetulan ya namanya orang udah dimodif semua rata-rata bingung main apa tuh Mas. Sing cilik rakyat tok barang main karya-karya kecil-kecil gitu kebetulan. Terus perintilan mau? Ya kebetulan kayak perintilannya itu di endorse sama temen, jadi dari temen Mikael yang kerja di Atmi itu di endorse dibikinin itu. Kaliper depan pakai Brembo GP4 RS. Itu Copotan motor apa itu? Nggak ada copotan nih. Ya apa namanya? Udah beli jadi gitu loh, beli baru dari merek Brembo-nya asli, jadi nggak copotan motor. Nah itu sudah yang monoblok. Kalau yang lain-lain kan rata-rata semi monoblok atau radial lah, kalau orang bilang radial terus yang biasa yang 4P yang biasa itu aksial gitu-gitu. Nah ini udah yang monoblok. Untuk Mas, untuk apa bracketnya itu bracket kaliper custom ya? Custom itu CNC. Piringannya pakai Brembo T-Drive juga. Jadi semua ini ngeri ya. Piring apa pengiriman depan tok. Ya. Berapa Mas? Untuk kaliper dapat harga 5 juta, tapi itu second ya. Tapi untuk kalau barune ya 6 sampai 7. Terus untuk piringan harga barune itu 7 juta sampai 8. Apa Mas? Ya itu T-Drive itu. Terus secondnya cuma 4 juta. Aku dapat 4 juta. Oh iya lho, 7 juta ini. Kena gutuk kupit. Terus jadi total piringan sama kaliper itu udah 9 juta ya? Ini bekas ya? Harga bekas. Gak baru lah, jelek yang biasa. Depannya tutup pendli ra ganti? Enggak kira ganti. Males kok Mas, belum beli. Terus ke belakang ya Mas? Piringan kaliper belakang pakai Brembo 2 piston biasa red logo.
Itu kalau yang kemarin yang logo small silver, sekarang tak ganti yang red logo karena biar sama yang depan. Oh iya. Untuk apa kabel apa ya namanya? Selang rem depan belakang udah ganti ya? Apa beda nggak? Yang depan pakai hel, yang belakang masih DDR. Depan pakai hel. Yang belakang masih pakai DDR. Hel itu rame di balap ya Mas ya? Biar nggak nyeplos buat balap. Biasanya harganya berapa Mas? Harganya ya 500-an. 500-an ya selang hel ya? Satu nih. Yang bagus ya 1 jutaan. Yang satu. Terus untuk velg ya? Pengiriman udah, terus velgnya pasti asing ini. Kayak NK ning Udu, kayak RCB ning Udu. Ya emang NK Mas. Maksudnya delok kadoh lho, kayak RCB kan mesti udah di repaint. Ini bukan repaint ya? Bukan. Iya Mas. Untuk velgnya ini pakai NK TRC. TRC. Nah, kalau dulu kan pasarannya 4 jutaan ya Mas ya. Masih stoknya sedikit, soalnya yang masuk itu kan dulu dikit. Nah, itu aku dapat kebetulan second Mas. 3 juta. Waktu itu kan nggak tahu ya, maksudnya harga pasarnya masih tinggi, aku dapat segitu ya wis lumayan banget toh, tak beli. Warnanya dulu biru. Terus sempat kena goresan, kena yes macam-macam ban atau gimana. Terus risi kan putih-putih gitu toh. Tak pakai remover tak hilangin Mas. Nah, tak hilangin. Oh, remover bisa ya? Bisa Mas. Tak hilangin. Kan celup toh. Apa nih? NK pas celup itu loh. Enggak celup. Bukan toh? Bukan. Terus lah habis itu kan tak remover dah silver. Lah silver tuh cuman yang kempling tuh listnya. Jadi kayak pinggir-pinggirannya itu doang. Oh yang pinggir itu. Kempling, tapi untuk bagian palang-palangnya terus tromolnya itu dia yang kayak kelihatan. Soalnya kan dia agak kasar permukaannya. Itu lah terus akhirnya aku ya risih toh lihat apa namanya bentukannya kok nitik-nitik kayak berjamur gitu loh. Itu mbok dikasih obat kayak gimana nggak bisa. Terus bisanya di itu poles. Ya bisanya ya dipoles bisa, tapi kan ya nanti mesti bentang-bentang. nanti mesti juga gitu lagi. Soalnya perawatan poles juga lebih susah. Jadi di chrome. Iya bisanya di chrome. Nah lari loh. Gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin toh motor sekarang erane chrome. Ya zaman dulu banget. Kecuali motor-motor buat kontes beda ya. Nah, jadi untuk itu aku kan risih, terus motor kan kebetulan dongkrok di bengkel tuh waktu itu mesinnya hampir setahun, berarti 8 bulanan lebih sedikit lah. Mesin ini? Nunggu mesin itu lama. Spek saiki? Ya yang spek ini. Oh, 8 bulan? Lama banget. Reset tapi aku ya santai gitu loh. Riset ya? Ya riset, sama aku santai. Soalnya ya nggak kesusu, ngapain juga aku kesusu gitu loh. Nah dalam jangka yang lama itu anggap aja setahun tuh tak maksimalkan, jadi buat tampilan ya. Untuk style tuh ya aku beli upgrade gitu kan. Nah kira aku saking gabutnya velg kan daripada nganggur ya, tak lepas tak karbon kayak apa Forjet velgnya di karbon ya Forjet loh. iya gantek piro saiki harusnya murah bro. Untuk aku murah, tapi untuk pasaran dia kalau yang mau bikin tuh harga 5 juta. 5 juta? Sak rego pelek muncul dan. Tapi untuk aku kebetulan miring banget. Tadi ya wis, ya ibaratnya dia uji coba sama untuk uploadan lah dia bisa nggarap gitu loh. Tapi dulu tuh pernah lihat di TikTok loh, banyak yang salah paham. Oh, velg NK nasional pecah ini. Itu gimana? Pecah beneran atau gimana? Nah, itu kan kalau TRC itu kan velgnya hub sama ya, nabir. Kayak ada tromolnya gitu. Ya, tromolnya itu lepasan, Mas. Tapi kan kalau orang yang belum tahu kan pasti nih wah velgnya pecah kayaknya. Ya. Terus akhirnya ya itu tak karbon. Nah itu kebetulan ini lupa dibaut. Yang itu sing bautnya papat itu. Bautnya 4 di tromol tuh nggak tak baut toh. Ya sudah akhirnya ya dengan ya semua mubeng Solo buat dyno buat kemana-mana. Terus gue dyno ya? Udah. Oh berarti karbonnya kuat ya? Kuat, kebetulan kuat. Dah. Winek dinalar dengan jangka segitu ya toh, kita muter-muter Solo ya-yaan di jalan sampai di dyno 2 kali. Winek nalar ya, velgnya ucul. Ya ora, langsung ambrol ya toh. Kebetulan enggak Mas, gitu loh. Jadi dibaut padahal ya. Enggak dibaut. Dan terus dari pengalaman kayak yang pakai NK itu menurutku paling aman ini.
Kalau yang NK kan ada CNC sampingnya ya. Nah, Nah, STRC aman tidak? aman banget sih. Selama ini aman banget. Terus user juga yang beli ke aku juga ngomong aman semua. Nggak ada kendala. Maksudnya video lewat di TikTok NKTRC belum pernah ada. Iya, belum ada. Kalau yang biasa itu pasti banyak. Nah, itu sekali mumbul langsung gedek gitu. Aku pakai TRC jalan monogila banyak yang berlubang. Ya aman-aman aja. Penting nerak apa ya aman. Custom. Untuk armnya custom. Ya, ini arm Kayak custom. NJMX ya? Enggak, kayak NJMX tapi lebih pakai emiking nah aku. Soalnya apa? Banyak customer yang dulu cerita kalau pakai NJ itu mesti giol, mesti nyeleding gitu-gitu. Untuk underbootnya pakai apa mas? Underboot ini pakai Yamaha R6. Yamaha R6. Kemarin tuh ada yang jual bekasnya agak mahal ya. R6. Copotan berarti? Copotan. Di custom sendiri berarti? Iya di karbon lagi, tapi ini karbonnya beli second. Beli second. Jadi ubinnya beli second yang udah karbonan gitu mas ceritanya. Untuk knalpot pakai dos muffler ya. Ini requestan pasti. Requestan soalnya untuk spek yang ukuran 225 mesin yang sekarang, kalau pakai Proliner kemarin kan pakai TR2 itu tidak disarankan, Kurang los. Akhirnya sama bengkel disuruh pakai yang ini, tapi requestan untuk dengan cc segini gitu loh. Yes kok. Untuk sok depan belakang, yang depan dulu. Yang depan udah ganti atau masih standar? Cuman ganti bottom aja mas. Jadi bottomnya tak ganti pakai Nuvo. Biar Nuvo? Biar kelihatan gagah yang pertama. Yang kedua kelihatan ceper. Bang pakai apa mas? Sok belakang pakai Ohlin coba punya Emaking. Tapi ini kalau dilihat motornya agak dungruk ya. Itu udah didungrukin atau gimana? Masih standar. Standar tapi kita dungruknya ya. Iya. Blunya itu asli putih atau Asli putih. asli putih? Mas. Asli putih berarti. Enggak repaint ya? Enggak. Berarti STNK putih ya? STNK-nya asli putih. Dulu sempet tak hitam. Nah, suka hitam terus akhirnya ya udahlah ngikut STNK aja. Pas motor memek hitam itu udah kenal belum ya? Udah. Pas di sana ya? Pas belum workshopnya ini belum, jadi ya? Workshopnya belum jadi. Hitam. Kita pasti penasaran isinya, kita tanya aja saja ya. Isinya berapa mas? Ini kalau burungnya pakai S90 diameter 65. Terus untuk headnya kemarin kan pakai BRT. Ini sekarang ganti Swipo ukuran 2522. Terus setruknya dulu kan custom bengkel lama. Nah sekarang ganti disaranin pakai Red Leo. Berarti kat bandul ini ganti ya? Semua ganti. Terus rasionya dulu pakai Moto One yang kompetisi tapi cuman gigi 5. Sekarang bikin 6 punya Yipang. Maksudnya eman lah mas, motor ada di ngono-ngono dengan part sing gitu. Soalnya emang tujuannya nggak buat petakilan ya, maksudnya bukan gue balap, gue enak-enakan dok gitu, riding. Enak-enakan di standar. Kudune gue jumping ya. Biasanya digo Mas Gendut kuwi gue jumping ya. Ya, kadang teman-teman dulu pakai tapi yang mesin lama ya. Mesin lama. Buat jumping, buat yo ngegi wong lah intinya gitu. Tapi nek sing sekarang luweh medeni sih mesinnya, luweh galak tapi yang pakai cuma aku tok. Soalnya spare partnya udah ganti totalitas semua dari mesin part semua, rombak semua. Jadi mungkin teman-teman ya mikir produk wedi meh minjem. Gitu. Untuk apa namanya? Pasti udah kaget ini blok kanannya kayak EBU. Iya emang EBU atau gimana? Enggak, punya Fiction mas. Fiction. Tapi kok ini? Lah, cangkok. Jadi di custom lagi pakai FU. Kemarin kan banyak kayak yang teman-teman pakai itu kan bak kanannya pakai MX All malahan ya kan. Nah rata-rata kan pada gitu. Tapi nek aku pingin cari yang beda, pingin simple, aku kasih yang FU biar beda. Pasti final gear udah ganti ya. Kalau ganti mesti jeblak-jeblak. Ganti berapa mas ini final gear? Ini piro Dut? Kayak 36. 36 ya. Ini 38. Tapi ini masih kurang menurutku. Kurang cilik nih. Kurang kecil soalnya ya. Depannya 15. Depannya 14. Oh iya bener. Kudune ngarepe 15 depan.
Tapi masih kurang kecil gitu, yang Kecil. belakang. Heeh. Nah, soalnya nek buat lop-lopan langsung apa namanya? Berebut-berebut. Apa maksudnya berebut apa? Limit. Limit gitu loh. Oh, kecekaan ya. Soalnya ya torsinya kebesaran toh. Nah, untuk final gear jujur aja ini belum ketemu. Kan dyno udah nyentuh 40 di Abakura. 40 HP. Ah. Bakura padahal dulu berat ya. Berat. Paling mungkin ini di Jogja daerah sana ya. Yang ringan-ringan 45-an lah ya. mungkin bisa lebih. Lebih ya? Bisa lebih. Padahal spek 65 ya. Iya. Ngeri 65 so 40 lebih. Ini tompaki wong biasa apa mabur ya, Mas? Tapi ini pasti saya kira Mas Ronald ini enggak pernah jajal top speed karena mikir anak bojo mesti ya. Ya, wis duwe buntut sing kena. Terus latihan nek ya meh kita yak-yakan. Herek apalagi ya. Sekarang itu udah kan ya, Mas. Apa marahe iku lho pertama tuh ya warga, terus polisi, terus yang kalau aku pribadi sih nanti kalau aku napa-napa mah nyusahke orang rumah, contoh anak Warga. istri ya kan, saudara-saudara, temen gitu kan ya mungkin dari ya fatal lah, terus kita kerja juga nggak bisa kan gitu toh, mikir pekerjaan juga. Terus yang keempat nanti kalau apa namanya ini motornya gimana itu kan ya ragatnya oke banyak ragat. Ini kan ibaratnya pencapaianku gitu loh, bisa bikin kayak gini gitu. Tapi kalau di YouTube pasti atau YouTube, TikTok itu banyak yang ya orang-orang masih sekolah. Masa Yuri kan ini karena dia belum ngerasain mengalami fase itu fase gitu. berkeluarga dan mikir banyak, mikir panjang. Tapi Mikirnya masih menurut aku gini, dulu solidaritas temen tuh lebih bagus. Dulu pun aku ngalami gitu, temen lebih dari apapun. Tapi kalau sudah di mana titik kamu cari fase apa namanya menentukan masa depan masing-masing. Contoh ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang apa, temen tuh bisa hilang sendiri. Dan di mana ada titik kamu mau dolan itu bingung, mau ngajak siapa juga bingung, temen diajak gak ada yang mau. saya hampir gitu, Mas. Nah. Apa fase itu. Tapi sekarang anak muda itu apa namanya? Hobinya itu gitu, Mas. Maksudnya buat cari hiburan gitu loh. Apa hiburan anak muda paling enak ini motoran pasti. Iya. Apalagi buat speeding itu pasti ini otak fresh. Tapi kan itu membahayakan ya. Iya, tapi aku juga belajar dari teman-teman yang udah berpengalaman, udah lebih lama mainan motornya juga, terus setara lah nanti mainannya. Itu permainan rata-rata pemain modif itu rata-rata cuman buat kegabutan. Jadi contoh gabut. Ada uang ya kita beli, kita modif gitu. Jadi untuk tontonan, untuk hati yang senang, bukan untuk merugikan orang lain maupun gimana. Pasti kamu juga pernah ngalamin. Kamu nongkrong di jalan pakai motor standar atau ada motor lewat sweng gitu. Padahal Dia pelan, motornya pelan ya toh, tapi suaranya kenceng. Wong berbeki. Terus kamu pasti batin. Pitu opo ya ra? Berbeki truk, logo kan gitu miso ya toh. Nah, contoh tuh ya kita dipandang orang tuh kayak gitu. Gitu loh, Bro. Jadi untuk feedbacknya ya kalau mau bawa blare ya oke nggak blare gitu. Kalau mau matikan oke matikan gitu loh. Untuk kalian yang anak-anak muda selagi masih muda ya nakal sak beling-belingmu, wono dolano sak seneng-senengmu, nanti di fase mana kayak tadi yang aku pernah cerita tadi, titik di mana kamu kehilangan teman semua ya toh, di mana kamu harus cari nafkah sendiri. Kowe pingin tuku apa ya ragat nggo duitmu dhewe, kancoe gatel. Nek aku ngomong gitu maksudnya jujur aja, maksudnya temen itu sandiwara gitu loh, rata-rata gitu. Maksudnya kanca susah. Kebanyakan kalau lebih disuka di fase yang lebih baru gitu. Neng pernah ngalamin nggak kalau Mas Ronald itu story ini udah maksudnya udah sukses, udah banyak uang, terus teman lama ujug-ujug teko biasanya nek minta bantuan gini, nek njeluk cok itu biasanya ngajak nongkrong nek Ronald apa Mas Ronald ya itu mesti utang kira tahu bener dong ya sering sini membahas di luar ya motor pas Mas Ronald zaman muda dulu sentol pun pernah mbok isini gotri lah Mas.
Apa? Sentolokmu mbok pernah iso mbok isoni gotri ra. Selain modif motor itu kan Sentolop ya, Bang. tekel kanca. Kontol lah. Kok kayak gitu? Kan katamu lah kalau motor itu udah selesai modif semua kan modif perintil-perintilane. Heeh. Lah itu. Nah, nek dulu anak waktu aku masih SMP sentolopku tak semir kok. Tak semir ya toh, tak gawe pangnya lho Mas. Sehingga Berarti ngelewer kan ngene. Ora nah. Kan nek ribut-ribut kok jegrak kok. Ya cikuk tengah ya kro iki ne, cikuk tengah tok tak pang. Lah kan ngono. bukan motor aja yang dimodif, sentolop juga divariasi. Londe bar ki kan. Oke, mungkin terima kasih untuk Mas Ronald karena sudah ini barengi pasang stripping motorku dan sekalian review motor ini karena Mas Ronald itu agak longgar. Sebetulnya itu enggak longgar, cuma nyelak nih Mas ya. Celak ke. Terima kasih ya Mas, tunggu minggu depan lagi. Siap, terima kasih banyak.